Gus Samsudin dipaksa tutup pondok oleh ratusan Wahabi. Gerbang sudah disegel. Ya Mas Ahmed, kita lihat ya video terbaru daripada Gus Samsudin. Iya betul. Ya, melihat daripada keganasan daripada Wahabi ini. Per hari ini, semalamnya lagi saya terus melihat adanya gerakan-gerakan yang masif daripada Wahabi ini. Ya Mas Ahmed ya. Tapi kita harus pahami dulu ya. Itu Mas Ahmed coba dibacakan soal Wahabi yang memang pemahaman dari ahli-ahli memang banyak mengatakan golongan Wahabi ini memang sudah melenceng. Iya betul. Ya Mas Ahmed, coba dibacain dulu Mas. Ya. Dari WA tadi dikirim sama guru kita Mas Ahmed. Iya, ini dia. Ya. Ya, oke. Biar paham dulu ya. Oke, sejarah Wahabi sendiri sejak kemunculannya penuh dengan penolakan dan penentangan dari ulama-ulama ahlu sunnah. Bahkan sampai dikatakan ada peran orang Yahudi di balik kemunculan Wahabi dalam tubuh umat Islam. Banyak ulama ahlu sunnah membongkar kesesatan dan menyimpang Wahabi dalam akidah dan pemahaman atas Al-Quran. Salah satu ulama Al-Azhar yang berfokus membeberkan kesalahan-kesalahan Wahabi adalah Syekh Ahmad Mahmud Asy-Syarif. Dengan tegas, Syekh Ahmad Asy-Syarif menyatakan bahwa Wahabi atau Wahabiyah bukan termasuk ahlu sunnah wal jamaah, dan sejatinya ia merupakan firqah atau sekte anyar yang paham ajarannya berpangkal pada dua firqah klasik, yakni Khawarij dan Hasyawiyah. Oke ya, itu penjelasan singkat ya. Ya. Bahkan ada yang mengatakan adanya kelompok Yahudi ya Mas Ahmed ya, yang bergabung ke dalamnya. Ini nauzubillah min dzalik ya. Kalau sampai benar-beneran ini memang sudah mengakar-akar Mas Ahmed, ini sangat bahaya sekali pemahaman Wahabi. Nggak bisa dibiarkan ya? Ini Wahabi ini. Jadi Mas Ahmed setuju nggak kalau Wahabi ini maksa pondok Gus Samsudin untuk ditutup? Dia setuju. Apa alasannya? Ya untuk ini untuk kesesatan ya, kesesatan satu lagi kok pondok yang tidak ada haknya mereka. Tidak ada hak satu, yang kedua kan, dan yang ketiga yang ditutupnya itu yang harus ditutup tempat-tempat maksiat seperti tempat-tempat disco. Kalau pondok kenapa ditutup? Sementara itu tempat santri-santri belajar ilmu agama, supaya memperdalam ilmu ajaran agama Islam. Kenapa bisa ditutup dia? Nanti Mas Ahmed kalau klub-klub diskotik ditutup, orang itu nggak bisa kesana lagi dong. Wahabi karena ini. Itulah makanya mungkin mereka ini menutup pondok sementara di tempat-tempat joget diskotik mereka tidak berani menutupnya. Itu makanya saya heran ya Mas Ahmed, ketika diajak berselawat mereka berdiam diri, nggak mau. Ini sama aja sama guru siapa tuh, Mbah Baron. Gus Baron. Sama itu saya lihat itu. Betul. Ya, nggak ada bedanya itu. Kalau misalkan kita beribadah sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala, sholawat dan doanya juga sama, apa yang dipermasalahkan Mas Ahmed? Saya rasa ini adalah sesuatu hal yang tidak perlu dipersoalkan oleh Wahabi. Wahabi ini mana ada adabnya? Gus Samsudin datang ke rumahnya bagus-bagus, bukan disambut dengan dia. Samsudin duduk, dia berdiri. Dia menghargai seorang guru besar. Yaitu makanya Mas Ahmed, saya ingatkan para Wahabi ini, ketika kalian sudah nekat ya dengan paksa mau menutup pondoknya Gus Samsudin, maka hadapilah kami semua yang dari luar. Ya, karena memang yang udah di internal itu sudah banyak, yang di eksternal, yang di luar pondok itu jauh lebih banyak. Jangan sampai kami ini turun ke lapangan, kamu bisa binasa ya. Karena banyak lagi santri dan masyarakat yang waras dibandingkan pemahaman kamu yang sesat. Berapa sih jumlah kamu? Ratusan ya, jumlah kami jutaan. Wahabi bisa dihitung. Ini ada pesan ini untuk Gus Samsudin dari silakan Mas Ahmed, Samad Rian di Majang. Selalu nyimak, semoga Gus Samsudin beserta santri yang dilindungi Allah. Ya, orang-orang Wahabi sendiri aliran sesat jangan diladeni, kata netizennya dari Gus Samsudin. Dan ini juga ada nih, apa lagi nih, hidup NU. Dan ini ya, jadi saya ingatkan lagi,
Pondok Gus Samsudin, Pondok Nuswantoro itu dipimpin sama orang MUI, Mas Ahmed. Betul. Ada orang-orang MUI di situ. MUI, Nahdlatul Ulama. Ya. Jadi memang tidak sembarangan Pondok Gus Samsudin yang sekarang ini. Tidak. Ya. Dulu pondok ya Padepokan, Sejati. sekarang jadi Pondok Nuswantoro yang sangat-sangat dijaga. Betul. Ya, dirawat oleh orang-orang yang berilmu agama yang tinggi. Iya. Gus Samsudin dipaksa tutup pondok oleh ratusan Wahabi. Gerbang sudah disegel. Ya Mas Ahmed, kita lihat ya video terbaru daripada Gus Samsudin. Iya, betul. Ya, melihat daripada keganasan daripada Wahabi ini. Per hari ini, semalamnya lagi saya terus melihat adanya gerakan-gerakan yang masif daripada Wahabi ini. Ya Mas Ahmed ya. Tapi kita harus pahami dulu. Benar. Ya. Itu Mas Ahmed coba dibacakan soal Wahabi yang memang pemahaman dari ahli-ahli memang banyak mengatakan di golongan Wahabi ini memang sudah melenceng. Iya, betul. Ya Mas Ahmed, coba dibacain dulu Mas. Ya. Dari WA tadi dikirim sama guru kita Mas Ahmed. Iya, ini dia. Ya. Ya, oke. Biar paham dulu ya. Oke, sejarah Wahabi sendiri sejak kemunculannya penuh dengan penolakan dan penentangan dari ulama-ulama ahlu sunnah, bahkan sampai dikatakan ada peran orang Yahudi di balik kemunculan Wahabi dalam tubuh umat Islam. Banyak ulama ahlu sunnah membongkar kesesatan dan menyimpang Wahabi dalam akidah dan pemahaman atas Al-Quran. Salah satu ulama Al-Azhar yang berfokus membeberkan kesalahan-kesalahan Wahabi adalah Syekh Ahmad Mahmud Asy-Syarif. Dengan tegas, Syekh Ahmad Asy-Syarif menyatakan bahwa Wahabi atau Wahabiyah bukan termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan sejatinya ia merupakan firqah atau sekte anyar yang paham ajarannya berpangkal pada dua firqah klasik, yakni Khawarij dan Hasyawiyah. Oke ya, itu penjelasan singkat ya. Ya. Bahkan ada yang mengatakan adanya kelompok Yahudi ya Mas Ahmed ya, yang bergabung ke dalamnya. Ini nauzubillah min dzalik ya. Kalau sampai benar-beneran ini memang sudah mengakar-akar Mas Ahmed, ini sangat bahaya sekali pemahaman. Sangat bahaya. Wahabi. Gak bisa dibiarin ya? Ini Wahabi ini. Jadi Mas Ahmed setuju nggak kalau Wahabi ini maksa Pondok Gus Samsudin untuk ditutup? Dia setuju. Apa alasannya? Ya untuk ini untuk kesesatan ya, kesesatan satu lagi kok pondok yang tidak ada haknya mereka. Tidak ada hak satu, yang kedua kan, dan yang ketiga yang ditutupnya itu yang harus ditutup tempat-tempat maksiat seperti tempat-tempat disco. Kalau pondok kenapa ditutup? Sementara itu tempat santri-santri belajar ilmu agama, supaya memperdalam ilmu ajaran agama Islam. Kenapa bisa ditutup dia? Nanti Mas Ahmed kalau klub-klub diskotik ditutup, orang itu nggak bisa kesana lagi dong. Wahabi karena itulah makanya mungkin mereka ini menutup pondok sementara di tempat-tempat joget diskotik mereka tidak berani menutupnya. Itu makanya saya heran ya Mas Ahmed, ketika diajak berselawat mereka berdiam diri, nggak mau. Ini sama aja sama guru siapa tuh Mbah Baron. Gus Baron. Sama itu saya lihat itu. Betul. Ya, nggak ada bedanya itu. Kalau misalkan kita beribadah sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala, sholawat dan doanya juga sama, apa yang dipermasalahkan Mas Ahmed? Saya rasa ini adalah sesuatu hal yang tidak perlu dipersoalkan oleh Wahabi. Wahabi ini mana ada adabnya? Gus Samsudin datang ke rumahnya bagus-bagus, bukan disambut dengan dia. Samsudin duduk, dia berdiri. Dia menghargai seorang guru besar. Yaitu makanya Mas Ahmed, saya ingatkan para Wahabi ini, ketika kalian sudah nekat ya dengan paksa mau menutup pondoknya Gus Samsudin, maka hadapilah kami semua yang dari luar ya, karena memang yang udah di internal itu sudah banyak, yang di eksternal, yang di luar pondok itu jauh lebih banyak. Jangan sampai kami ini turun ke lapangan kamu bisa binasa ya, karena banyak lagi santri dan masyarakat yang waras dibandingkan pemahaman kamu yang sesat. Berapa sih jumlah kamu? Ratusan ya,
jumlah kami jutaan. Wahabi bisa dihitung. Ya. Ini ada pesan ini untuk Gus Samsudin dari Ya, silakan Mas Ahmad, silakan Mas Samad Ahmad. Rian di Majang selalu nyimak. Semoga Gus Samsudin beserta santri yang dilindungi Allah. Ya, Orang-orang Wahabi sendiri aliran sesat, jangan diladeni, kata netizennya dari Gus Samsudin. Dan Ya. ini juga ada nih, apa lagi nih? Hidup NU. Dan Ya. ini ya, jadi saya ingatkan lagi, Pondok Gus Samsudin, Pondok Nuswantoro itu dipimpin sama orang MUI, Mas Ahmad. betul. Ada orang-orang MUI di situ. MUI, Nahdlatul Ulama. Ya. Jadi memang tidak sembarangan Pondok Gus Samsudin yang sekarang ini. Tidak. Ya. Dulu pondok ya Nur Padepokan, Jati. sekarang jadi Pondok Nuswantoro Iya. yang sangat-sangat dijaga, Betul. ya, dirawat oleh orang-orang yang berilmu agama yang tinggi. Iya. Gus Samsudin dipaksa tutup pondok oleh ratusan Wahabi. Gerbang sudah disegel. Ya Mas Ahmad, kita lihat ya video terbaru daripada Gus Samsudin. Iya, betul. Ya, melihat daripada keganasan daripada Wahabi. Wahabi ini. Per hari ini, semalamnya lagi saya terus melihat adanya gerakan-gerakan yang masif daripada Wahabi ini. Ya Mas Ahmad ya. Tapi kita harus pahami dulu. Benar. Ya. Itu Mas Ahmad coba dibacakan soal Wahabi yang memang pemahaman dari ahli-ahli memang banyak mengatakan di golongan Wahabi ini memang sudah melenceng. Iya, betul. Ya Mas Ahmad, coba dibacain dulu Mas. Ya. Dari WA tadi dikirim sama guru kita Mas Ahmad. Iya, tuh. Ini dia. Ya. Ya, oke. Biar paham dulu ya. Oke, sejarah Wahabi sendiri sejak kemunculannya penuh dengan penolakan dan penentangan dari ulama-ulama ahlu sunnah, bahkan sampai dikatakan ada peran orang Yahudi di balik kemunculan Wahabi dalam tubuh umat Islam. Banyak ulama ahlu sunnah membongkar kesesatan dan menyimpang Wahabi dalam akidah dan pemahaman atas Al-Quran. Salah satu ulama Al-Azhar yang berfokus membeberkan kesalahan-kesalahan Wahabi adalah Syekh Ahmad Mahmud Asy-Syarif. Dengan tegas, Syekh Ahmad Asy-Syarif menyatakan bahwa Wahabi atau Wahabiyah bukan termasuk ahlu sunnah wal jamaah, dan sejatinya ia merupakan firqah atau sekte anyar yang paham ajarannya berpangkal pada dua firqah klasik, yakni Khawarij dan Hasyawiyah. Oke ya, itu penjelasan singkat ya. Iya. Bahkan ada yang mengatakan adanya kelompok Yahudi ya Mas Ahmad Iya, ya, betul. yang bergabung ke dalamnya. Ini nauzubillah min dzalik ya. Kalau sampai benar-beneran ini memang sudah mengakar-akar Mas Ahmad, Iya. ini sangat bahaya sekali Sangat pemahaman bahaya. Wahabi Nggak bisa ini, dibiarin ya. nih Wahabi ini. Jadi Mas Ahmad setuju nggak kalau Wahabi ini maksa Pondok Gus Samsudin untuk ditutup? Dia setuju. Apa alasannya? Ya untuk ini untuk Kesesatan ya, kesesatan satu. Kesesatan satu lagi kok pondok yang Nggak ada haknya mereka. Mas Ahmad. tidak ada hak, satu. Yang kedua kan, dan yang ketiga yang ditutupnya itu, yang harus ditutup tempat-tempat maksiat seperti tempat-tempat disco. Kalau pondok kenapa ditutup? Sementara itu tempat santri-santri belajar ilmu agama, Ya. supaya memperdalam ilmu ajaran agama Islam. Kenapa bisa ditutup dia? Nanti Mas Ahmad kalau klub-klub diskotik ditutup, orang itu nggak bisa kesana lagi dong, Wahabi ini. Karena itulah makanya mungkin mereka ini menutup pondok sementara di tempat-tempat joget diskotik mereka tidak berani menutupnya. Itu makanya saya heran ya Mas Ahmad, ketika diajak berselawat mereka Nggak mau. berdiam diri, nggak mau. Ini sama aja sama guru siapa tuh, Mbah Baron. Gus itu. Baron. Sama itu saya lihat itu. Betul, Ya, nggak sama. ada bedanya itu. Jangan Kalau misalkan guru-guru kita itu. beribadah sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala, sholawat dan doanya juga sama, apa yang dipermasalahkan Mas Betul. Ahmad? Saya rasa ini adalah sesuatu hal yang tidak perlu dipersoalkan oleh Wahabi. Wahabi ini mana ada adabnya? Gus Samsudin datang ke rumahnya bagus-bagus, dia bukan disambut dengan dia. Samsudin duduk, dia berdiri. Iya. Dia menghargai seorang guru besar. Yaitu makanya Mas Ahmad, saya ingatkan para Wahabi ini, ketika kalian sudah nekat ya dengan paksa mau menutup
pondoknya Gus Samsudin, maka hadapilah kami semua yang dari luar. Ya, karena memang yang udah di internal itu sudah banyak, yang di eksternal, yang di luar pondok itu jauh lebih banyak. Jangan sampai kami-kami ini turun ke lapangan, kamu bisa binasa, ya. Karena banyak lagi santri dan masyarakat yang waras dibandingkan pemahaman kamu yang sesat. Berapa sih jumlah kamu? Ratusan. Ya, jumlah kami jutaan. Wahabi bisa dihitung. Ya. Ini ada pesan ini untuk Gus Samsudin dari silakan Mas Ahmad, silakan Mas Samad Ahmad. Rian. Di Majang selalu nyimak. Semoga Gus Samsudin beserta santri yang dilindungi Allah. Ya. Orang-orang Wahabi sendiri aliran sesat, jangan diladeni, kata netizennya dari Gus Samsudin. Dan ini juga ada nih, apa lagi nih? Hidup NU. Dan ini ya, jadi saya ingatkan lagi, Pondok Gus Samsudin, Pondok Nuswantoro itu dipimpin sama orang MUI, Mas Ahmed. betul. Ada orang-orang MUI di situ. MUI, Nahdlatul Ulama. Ya. Jadi memang tidak sembarangan Pondok Gus Samsudin yang sekarang ini. Tidak. Ya. Dulu pondok ya Padepokan, Sejati. sekarang jadi Pondok Nuswantoro yang sangat-sangat dijaga, betul. Ya, dirawat oleh orang-orang yang berilmu agama yang tinggi. Iya. Gus Samsudin dipaksa tutup pondok oleh ratusan Wahabi. Gerbang sudah disegel. Ya, Mas Ahmed, kita lihat ya video terbaru daripada Gus Samsudin. Iya, betul. Ya, melihat daripada keganasan daripada Wahabi ini. Per hari ini, semalamnya lagi saya terus melihat adanya gerakan-gerakan yang masif daripada Wahabi ini. Ya, Mas Ahmed ya. Tapi kita harus pahami dulu. Benar. Ya. Itu Mas Ahmed coba dibacakan soal Wahabi yang memang pemahaman dari ahli-ahli memang banyak mengatakan golongan Wahabi ini memang sudah melenceng. Iya, betul. Ya, Mas Ahmed, coba dibacain dulu. Mas. Ya. Dari WA tadi dikirim sama guru kita, Mas Ahmed. Iya, ini dia. Ya. Ya, oke. Biar paham dulu ya. Oke, sejarah Wahabi sendiri sejak kemunculannya penuh dengan penolakan dan penentangan dari ulama-ulama ahlu sunnah, bahkan sampai dikatakan ada peran orang Yahudi di balik kemunculan Wahabi dalam tubuh umat Islam. Banyak ulama ahlu sunnah membongkar kesesatan dan menyimpang Wahabi dalam akidah dan pemahaman atas Al-Quran. Salah satu ulama Al-Azhar yang berfokus membeberkan kesalahan-kesalahan Wahabi adalah Syekh Ahmad Mahmud Asy-Syarif. Dengan tegas, Syekh Ahmad Asy-Syarif menyatakan bahwa Wahabi atau Wahabiyah bukan termasuk ahlu sunnah wal jamaah, dan sejatinya ia merupakan firqah atau sekte anyar yang paham ajarannya berpangkal pada dua firqah klasik, yakni Khawarij dan Hasyawiyah. Oke ya, itu penjelasan singkat ya. Bahkan ada yang mengatakan adanya kelompok Yahudi ya, Mas Ahmed ya, yang bergabung ke dalamnya. Ini nauzubillah min dzalik ya. Kalau sampai benar-beneran ini memang sudah mengakar-akar, Mas Ahmed, ini sangat bahaya sekali pemahaman Wahabi. Nggak bisa dibiarin ini Wahabi ini. Jadi Mas Ahmed setuju nggak kalau Wahabi ini maksa Pondok Gus Samsudin untuk ditutup? Tidak setuju. Apa alasannya? Ya untuk ini untuk kesesatan ya, kesesatan satu lagi kok pondok yang tidak ada haknya mereka. Tidak ada hak, satu, yang kedua kan, dan yang ketiga yang ditutupnya itu, yang harus ditutup tempat-tempat maksiat seperti tempat-tempat disco. Kalau pondok kenapa ditutup? Sementara itu tempat santri-santri belajar ilmu agama, supaya memperdalam ilmu ajaran agama Islam. Kenapa bisa ditutup dia? Nanti Mas Ahmed, kalau klub-klub diskotik ditutup, orang itu nggak bisa kesana lagi dong. Wahabi karena itulah makanya mungkin mereka ini menutup pondok sementara di tempat-tempat joget diskotik mereka tidak berani menutupnya. Itu makanya saya heran ya, Mas Ahmed, ketika diajak berselawat mereka berdiam diri, nggak mau. Ini sama aja sama guru siapa tuh, Mbah Baron. Gus Baron. Sama itu saya lihat itu. Betul. Ya, nggak ada bedanya itu. Kalau misalkan kita
beribadah, sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala, sholawat dan doanya juga sama. Apa yang dipermasalahkan, Mas Amin? Saya rasa ini adalah sesuatu hal yang tidak perlu dipersoalkan oleh Wahabi-Wahabi. Wahabi ini mana ada adabnya? Gus Samsudin datang ke rumahnya bagus-bagus, dia bukan disambut dengan dia. Samsudin duduk, dia berdiri. Iya. Dia menghargai seorang guru besar. Yaitu makanya Mas Ahmed, saya ingatkan para Wahabi-Wahabi ini, ketika kalian sudah nekat ya dengan paksa mau menutup pondoknya Gus Samsudin, maka hadapilah kami semua yang dari luar. Ya, karena memang yang udah di internal itu sudah banyak, yang di eksternal, yang di luar pondok itu jauh lebih banyak. Jangan sampai kami-kami ini turun ke lapangan, kamu bisa binasa, ya. Karena banyak lagi santri dan masyarakat yang waras dibandingkan pemahaman kamu yang sesat. Berapa sih jumlah kamu? Ratusan, ya. Jumlah kami jutaan. Wahabi bisa dihitung. Ya. Ini ada pesan ini untuk Gus Samsudin dari silakan Mas Ahmed, silakan Mas Samad Ahmed. Rian. Di Majang selalu nyimak. Semoga Gus Samsudin beserta santri yang dilindungi Allah. Ya. Orang-orang Wahabi sendiri aliran sesat, jangan diladeni, kata netizennya dari Gus Samsudin. Dan ini juga ada nih, apa lagi nih? Hidup NU. Dan ini. Ya, jadi saya ingatkan lagi, Pondok Gus Samsudin, Pondok Nuswantoro itu dipimpin sama orang MUI, Mas Ahmed. Betul. Ada orang-orang MUI di situ. MUI, Nahdlatul Ulama. Ya. Jadi memang tidak sembarangan Pondok Gus Samsudin yang sekarang ini. Tidak. Ya. Dulu pondok ya Padepokan, sekarang jadi Pondok Nuswantoro yang sangat-sangat dijaga, ya, dirawat oleh orang-orang yang berilmu agama yang tinggi.